Dulu, dia hanyalah seorang tukang tato biasa di kampung, diremehkan keluarga istrinya karena miskin, hidup pas-pasan, bahkan sampai ditinggalkan istri yang sudah tak tahan hidup susah bersamanya. Tapi siapa sangka, nasib berbalik drastis saat ia memutuskan merantau ke Bali. Kini, bukan cuma sukses dengan usaha tatonya, tapi juga berhasil menaklukkan hati seorang janda kaya asal Amerika. Apa yang sebenarnya terjadi setelahnya, dan bagaimana kisah hidupnya bisa berubah secepat itu? Kisah ini bukan cuma soal cinta dan perjuangan, tapi juga tentang harga diri, keberanian, dan takdir. Jangan lupa like, subscribe, dan baca deskripsi video ini agar nggak gagal paham saat menyimak kisahnya sampai akhir. Karena yang terlihat di permukaan, belum tentu seperti kenyataannya. Oke, siapkan posisi ternyaman Anda dan cemilannya. Kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil di Jawa, hiduplah seorang pria bernama Nandar, berusia 28 tahun, ia bukan orang berpendidikan tinggi, bukan pegawai kantoran, bukan pula orang terpandang di desanya. Pekerjaannya hanya sebagai tukang tato rumahan, penghasilannya pas-pasan, kadang cukup untuk makan hari ini, tapi belum tentu cukup untuk esok. Tapi Nandar punya sesuatu yang tak semua orang miliki, hati yang tulus dan niat yang bersih. Ia percaya, dengan kerja keras dan kesabaran, hidup pelan-pelan akan berubah. Sampai suatu hari, Nandar jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Fitri. Usia 25 tahun, Fitri membuat Nandar percaya bahwa cinta sejati itu masih ada, bahkan di tengah keadaan yang serba kekurangan. Fitri pun menerima Nandar apa adanya. Ia tidak peduli seberapa kecil rumah Nandar, tidak peduli berapa banyak uang di dompetnya, yang ia lihat adalah kesetiaan, kejujuran, dan tekad untuk berjuang. Aku nggak butuh kemewahan, Ndar, kata Fitri suatu sore sambil duduk di teras rumah mereka. Asal kita bareng-bareng dan saling dukung, itu cukup buat aku. Mereka menikah secara sederhana, tak ada pesta mewah, tak ada dekorasi indah. Hanya doa, keluarga dekat, dan keyakinan bahwa mereka bisa membangun segalanya dari nol. 2 tahun pertama pernikahan dijalani dengan cinta, walau serba kekurangan. Kadang dapur hanya mengepul 1 kali sehari, tapi mereka tetap berusaha tersenyum. Maaf ya, Tri, ucap Nandar sambil menaruh 2 bungkus telur di meja, hari ini cuma cukup buat beli ini. Fitri tersenyum lemah, nggak apa-apa, yang penting kita masih bareng. Nandar yakin, selama mereka saling mencintai dan saling percaya, semua akan baik-baik saja. Ia terus menerima siapapun yang ingin ditato, bahkan jika bayaran hanya cukup untuk membeli beras. Tapi diam-diam, ia tak tahu bahwa cinta saja, terkadang tidak cukup untuk bertahan. Karena kenyataan hidup tak selalu seindah harapan. Pernikahan Nandar dan Fitri baru berjalan beberapa bulan, tapi tekanan dari keluarga Fitri terasa sejak hari pertama mereka menjadi suami istri. Bagi keluarga besar Fitri, khususnya sang ibu, Nandar dianggap bukan pilihan yang layak. Ibu udah bilang dari dulu, jangan pilih laki-laki kere, gaji pas-pasan, kerjaan cuma main gambar di kulit orang, itu bukan masa depan, Fit. Kata-kata seperti itu sudah jadi makanan sehari-hari bagi Fitri setiap kali ia pulang ke rumah orang tuanya. Ibu dan kakak-kakaknya tak pernah berhenti membandingkan Nandar dengan menantu yang lain, ada yang pegawai bank, ada yang punya toko, sementara suaminya, hanya tukang tato kampung yang kerja di emperan rumah sendiri. Nandar tahu ia tidak disukai. Saat bertemu mertua, ia diperlakukan seperti orang asing, tak ada sambutan hangat, tak ada pertanyaan ringan seperti, apa kabar, yang ada hanya lirikan sinis dan suara-suara lirih yang sengaja dikeraskan agar ia dengar. Pernah sekali, saat lebaran, Nandar memberanikan diri membawa sedikit parsel seadanya, isi kue kering dan sirup murah. Tapi ketika ia dan Fitri baru saja pulang, ia mendengar percakapan antara ibu mertuanya dan salah satu saudaranya. Parsel murah begitu dikasih buat apa, malu-maluin aja. Nandar mendengarnya dari balik dinding, ia tak berkata apa-apa, ia hanya menarik napas dalam, lalu tersenyum pada Fitri seolah tidak terjadi apa-apa. Fitri, di sisi lain, mulai merasa terhimpit, ia mencintai suaminya, tapi tekanan dari keluarganya seolah tidak pernah habis. Setiap hari seperti dibenturkan pada kenyataan bahwa ia telah salah pilih. Kenapa nggak kamu pikir dulu sebelum nikah, kata ibunya. Kamu cantik, bisa dapat siapa saja, kenapa harus sama orang yang bahkan motor aja nyicil? Fitri berusaha menenangkan dirinya, ia tak pernah menikah untuk uang, ia jatuh cinta pada ketulusan Nandar, tapi semakin hari, omongan itu terus menggoyahkan hatinya, ia mulai mempertanyakan keputusan yang dulu ia ambil dengan yakin. Sementara itu, Nandar terus berusaha, ia mulai membuka jasa tato keliling,
datang dari rumah ke rumah, kadang hasilnya lumayan, kadang nihil. Tapi ia tidak pernah menyerah. Ia tahu, ia harus membuktikan diri. Ia ingin sekali membuat Fitri bangga, bukan cuma di depan dirinya, tapi juga di depan keluarganya. Aku tahu aku belum bisa ngasih banyak, Tri, kata Nandar suatu malam setelah pulang kerja. Tapi aku janji, aku nggak akan begini terus. Fitri hanya mengangguk, tak ada senyum, tak ada pelukan, hanya diam panjang di antara mereka. 1 minggu kemudian, konflik kembali memuncak. Fitri pulang dari rumah orang tuanya dengan wajah lelah. Mereka baru saja bertengkar karena ibunya menolak mentah-mentah saat Fitri bilang ingin tetap bertahan dengan Nandar. Kalau kamu tetap sama dia, jangan harap ibu anggap kamu anak lagi, ancam ibunya. Fitri menangis sepanjang jalan. Malam itu, ia dan Nandar bertengkar untuk pertama kalinya. Bukan karena uang, bukan karena orang ketiga, tapi karena tekanan dari orang-orang yang tak pernah percaya pada mereka. Aku capek, Ndar. Aku nggak tahu ini akan sampai kapan, aku ngerasa sendirian terus, ujar Fitri dengan suara lirih. Nandar menggenggam tangan istrinya, kita bisa lewatin ini, Tri, asal kamu tetap di sampingku. Fitri hanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar mereka yang mulai bocor. Dalam hatinya, ia ingin percaya, tapi pikirannya sudah mulai goyah, seolah sedang memilih, bertahan demi cinta, atau menyerah demi kenyamanan. Dan Nandar hanya bisa berdoa. Semoga Fitri masih mau berjuang bersamanya. Sudah 2 tahun sejak Nandar dan Fitri menikah, tapi meski mereka terus berusaha bertahan, retakan-retakan dalam rumah tangga mereka semakin lebar. Konflik dengan keluarga terus membebani, dan hidup yang semakin keras membuat semuanya terasa semakin sulit. Nandar masih bekerja keras, tapi penghasilannya dari tato tak kunjung meningkat. Dia berusaha membuka lebih banyak layanan, mendatangi pelanggan dari rumah ke rumah, namun hasilnya tetap pas-pasan. Sementara itu, tekanan dari keluarga Fitri semakin menjadi-jadi. Ibunya, saudara-saudaranya, bahkan tetangga-tetangga yang dulu sekedar melihat sebelah mata, kini mulai terang-terangan mengejek dan merendahkan Nandar. Fitri yang dulu selalu setia mendampingi, kini mulai terlihat berubah. Ia lelah, kelelahan batin dan fisik. Setiap kali pulang ke rumah, ia merasa seperti membawa beban yang terlalu berat. Setiap senyum yang ia berikan terasa dipaksakan. Setiap percakapan dengan Nandar seakan dipenuhi kecanggungan. Pada malam itu, suasana di rumah mereka terasa sangat sunyi. Hujan turun deras di luar, suara tetesan air mengisi keheningan kamar mereka. Nandar duduk di meja kecil, memeriksa beberapa desain tato yang harus ia kerjakan besok. Sementara itu, Fitri berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Di wajahnya, ada garis-garis kelelahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku nggak tahu. Ndar, suara Fitri bergetar. Aku nggak tahu lagi harus gimana, aku capek, semua ini, tekanan dari keluarga, penghasilan yang nggak cukup, dan, aku mulai merasa aku nggak bisa tahan lagi. Nandar menatap istrinya, matanya penuh dengan kekhawatiran. Tri, jangan bilang begitu, kita sudah berjanji akan melalui semua ini bersama, kan, kita bisa lewat ini semua, kita cuma butuh waktu. Fitri menunduk, aku tahu kita janji itu, tapi setiap hari aku merasa semakin jauh dari kamu. Aku rasa kita berdua makin berubah. Aku nggak ingin kehilangan kamu, Ndar, tapi aku juga nggak bisa terus hidup seperti ini. Suasana menjadi semakin tegang. Nandar merasa seperti ada sesuatu yang telah berubah dalam diri Fitri. Sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia mencintai Fitri dengan sepenuh hati, dan ia tahu bahwa meskipun ia berjuang keras untuk memperbaiki keadaan, cinta saja tak cukup untuk bertahan. Tidak cukup untuk menanggung beban hidup yang semakin berat. Fitri pun menyadari itu. Ia merasa terjebak antara cinta dan kenyataan hidup yang semakin menyakitkan. Setiap kali ia pulang dari keluarga, ia merasa terpojok. Setiap kali Nandar mengingatkan tentang masa depan mereka, ia merasa semakin kehilangan arah. Fitri hanya ingin merasa aman, ingin merasakan ketenangan. Tapi keadaan tak pernah memberinya kesempatan itu. Beberapa hari kemudian, saat suasana semakin tegang, Fitri akhirnya membuka hatinya. Ndar, kata Fitri sambil menangis, aku nggak bisa lagi, aku nggak tahan, aku butuh hidup yang lebih baik, aku butuh sesuatu yang lebih dari sekedar cinta, aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang, aku nggak bisa terus seperti ini. Nandar terdiam, ia tahu apa yang akan terjadi, ia bisa melihat dari raut wajah Fitri, dari setiap kata yang keluar dari bibirnya, bahwa keputusan ini sudah diambil. Dalam hati, Nandar tahu, ia tak bisa memaksakan Fitri untuk bertahan, ia hanya bisa berdoa semoga Fitri menemukan kebahagiaannya. Jika itu yang kamu inginkan, Tri, ujar Nandar dengan suara yang hampir pecah,
aku akan menghormati keputusanmu, aku cuma ingin kamu bahagia. Malam itu, Fitri memutuskan untuk pergi. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam kehidupan yang penuh tekanan dan rasa sakit ini. Meskipun berat, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Fitri meninggalkan rumah mereka, meninggalkan Nandar dengan rasa sakit yang teramat dalam. Sebelum pergi, ia hanya bisa berbisik, aku akan selalu mencintaimu, Nandar, tapi aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Nandar berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, menatap keluar jendela. Hujan masih turun deras, dan rasanya seperti seluruh dunia ikut merasakan kesedihannya. Ia merasa hilang. Rasa sakit itu sangat dalam, seolah-olah ia kehilangan separuh dirinya. Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan sangat hampa. Nandar merasa kesepian. Setiap kali ia melihat foto-foto Fitri di dinding, ia merasa seperti ada yang hilang. Dia tahu, meskipun cinta itu masih ada, terkadang hidup memaksa kita untuk memilih jalan yang sulit. Namun di balik semua kesedihan itu, Nandar sadar, hidup harus tetap berjalan. Ia harus bangkit. Ia tak bisa membiarkan perpisahan ini menghancurkan seluruh impiannya. Setelah perpisahan yang begitu menyakitkan, Nandar merasa hidupnya seperti kehilangan arah. Dia tinggal di rumah kecil yang dulu mereka huni bersama. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kenangan dengan Fitri. Mulai dari meja makan kecil tempat mereka makan bersama, hingga foto pernikahan mereka yang kini terbungkus debu di meja sebelah. Hari-harinya hanya diisi dengan bekerja sebagai tukang tato. Kadang hanya mendapat 1 atau 2 pelanggan dalam seminggu. Itu pun seringkali tidak cukup untuk membayar tagihan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Rasa kesepian dan kehilangan semakin mendalam. Nandar tahu, dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus beranjak, mencari perubahan, menemukan harapan di tempat lain. Suatu hari, Nandar memutuskan untuk merantau ke Bali. Ia mendengar dari beberapa teman bahwa Bali adalah tempat yang memiliki banyak peluang bagi pekerja seni, termasuk tato. Ia mengemas barang-barangnya, membawa beberapa peralatan tato yang tersisa, dan berangkat dengan tekad untuk mencari kehidupan baru. Sesampainya di Bali, Nandar langsung merasakan perbedaan yang sangat besar. Suasana kota yang ramai, penuh dengan wisatawan dan orang-orang kreatif, membuatnya merasa seperti ikan yang tiba-tiba dilepaskan ke laut yang lebih luas. Namun, di balik keramaian itu, ia merasa terasing. Bali adalah tanah asing baginya, dan ia harus memulai semuanya dari awal, tanpa siapapun yang dikenalnya. Ia mencari tempat tinggal sederhana, sebuah kamar kos di pinggiran kota. Di sana, ia mulai menawarkan jasanya sebagai tukang tato keliling, berpindah dari satu warung kopi ke warung kopi lainnya, mencari pelanggan yang tertarik dengan karya seni di tubuh. Awalnya, tak banyak orang yang percaya padanya. Orang-orang Bali yang sudah lama tinggal di sana lebih memilih tukang tato lokal yang lebih terkenal. Namun, Nandar tidak menyerah. Setiap kali ada orang yang ia temui, ia menunjukkan hasil kerjanya dengan bangga. Ia juga mulai aktif di media sosial, memposting karya-karya tatonya, membangun portofolio dan mencari kesempatan. Suatu malam, seorang perempuan asing datang ke tempat Nandar sedang bekerja. Perempuan itu tampak elegan, berbeda dari kebanyakan wisatawan yang biasa ia temui. Dia adalah seorang wanita parubaya asal Amerika, yang sedang berlibur di Bali. Nama wanita itu adalah Sofia. Sofia melihat beberapa desain tato yang dipajang di dinding kos Nandar. Ia tertarik dengan keindahan dan detail dari gambar-gambar tersebut. Tanpa ragu, ia mendekati Nandar dan mulai berbicara. "Tato ini indah sekali," kata Sofia sambil menunjuk sebuah desain naga besar yang penuh warna. "Apakah kamu yang membuatnya?" Nandar tersenyum, sedikit terkejut. "Iya, saya yang buat. Saya baru beberapa bulan di Bali, dan saya coba untuk mengembangkan usaha tato saya di sini." Sofia tampak tertarik. "Aku ingin membuat tato, bisa bantu desainkan aku sesuatu?" ujarnya dengan percaya diri. Nandar merasa kesempatan ini adalah langkah besar untuknya. Ia pun memulai percakapan dengan Sofia, bertanya tentang desain apa yang ia inginkan. Mereka berdiskusi, dan Nandar akhirnya menggambar desain yang ia rasa paling cocok untuk Sofia. Hari itu, Sofia memilih untuk mendapatkan tato di lengannya. Selama proses itu, mereka banyak bercerita. Sofia menceritakan kehidupannya sebagai seorang janda yang sukses, yang sudah meraih banyak hal dalam hidupnya. Nandar pun menceritakan perjuangannya di Bali, kesulitan yang ia hadapi setelah perpisahan dengan istrinya, dan impiannya untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Setelah selesai, Sofia sangat puas dengan hasilnya. Ia memuji kerja keras Nandar dan mengatakan bahwa tato itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia lihat. "Terima kasih banyak, Nandar. Aku sangat suka dengan tato ini. Kamu punya bakat besar," kata Sofia sambil memberi uang lebih dari yang biasa ia ambil. Nandar merasa tersentuh.
Bukan hanya karena uang yang lebih, tetapi karena ia merasa dihargai. Sofia menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar klien biasa. Ia memberinya kesempatan untuk berkembang dan percaya bahwa Nandar bisa melakukan lebih. Beberapa minggu kemudian, Sofia kembali datang ke Nandar, kali ini bersama beberapa temannya. Ternyata, Sofia tidak hanya puas dengan tato yang ia buat, tetapi ia juga mulai merekomendasikan Nandar kepada teman-temannya, para wisatawan yang datang ke Bali. Peluang itu pun membuka jalan bagi Nandar untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dari situ, usaha Nandar mulai berkembang. Ia tidak hanya menjadi tukang tato keliling, tetapi ia juga mulai membuka studio tato kecil di Bali, yang pelan-pelan mulai dikenal oleh banyak orang. Pendapatannya mulai meningkat, dan kehidupan yang dulu penuh tekanan, kini terasa lebih mudah. Namun, meski semua ini baru mulai berubah, Nandar masih merasa ada yang kurang. Ia mulai merindukan Fitri, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka sudah berakhir. Seiring berjalannya waktu, Nandar mulai menikmati hasil dari perjuangannya di Bali. Studio tato kecil yang ia buka mulai ramai dikunjungi, terutama oleh para wisatawan yang tertarik dengan seni tato khas Bali. Setiap hari, pelanggan baru datang untuk menambah koleksi tato mereka, dan Nandar bisa merasakan perubahan yang nyata dalam hidupnya, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dalam hal penghargaan terhadap dirinya. Namun, meski bisnisnya mulai berkembang, Nandar tetap merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang dulu ia miliki, yaitu kebersamaan dengan Fitri. Walaupun perasaan itu mulai memudar seiring waktu, terkadang ia masih memikirkan kenangan indah mereka, terutama saat mereka tertawa bersama di teras rumah kecil mereka dulu. Suatu hari, saat Nandar sedang sibuk mengerjakan tato di studionya, seorang wanita asing datang. Wanita itu masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan gaun putih sederhana yang elegan, rambutnya tergerai dengan indah, dan senyumnya menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Nandar terkejut karena wanita itu terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pelanggan yang datang ke studionya. Ia tampak sangat matang, penuh kehidupan, dan berkelas. Wanita itu adalah Sofia, sang janda kaya yang pernah ia tato beberapa minggu lalu. Sofia kembali datang, kali ini dengan ajakan yang berbeda. Nandar, kata Sofia dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Aku ingin kembali menambahkan tato lagi. Tapi kali ini, aku ingin yang lebih besar, lebih berani. Aku juga ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih personal. Nandar merasa sedikit bingung, tetapi ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tato yang diminta Sofia. Ia mempersilakan Sofia duduk dan menyiapkan peralatan, sambil menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Setelah beberapa saat tato sedang berlangsung, Sofia mulai berbicara lagi. Sejak aku pertama kali bertemu denganmu, ada sesuatu yang membuatku tertarik. Aku tahu, mungkin kamu berpikir aku hanya seorang pelanggan biasa, tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu. Nandar, aku melihat kejujuran dan semangat yang jarang aku temui. Nandar tidak tahu harus berkata apa, hanya tersenyum kecil dan terus bekerja dengan penuh konsentrasi. Sofia melanjutkan, aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada tato. Aku ingin menawarkan kesempatan. Nandar terdiam, berhenti sejenak dari pekerjaannya. Kesempatan seperti apa? Sofia menghela napas, lalu dengan lembut berkata, aku sudah cukup dengan segala yang aku capai dalam hidup. Aku memiliki bisnis yang sukses, banyak uang, tapi aku merasa hampa. Aku ingin memberikan dukungan untuk seseorang yang aku lihat punya potensi besar. Aku ingin kamu membuka studio tato yang lebih besar di sini, di Bali. Aku ingin membantumu. Nandar hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Semua yang datang dalam pikirannya adalah rasa terkejut dan bingung. Selama ini, ia hanya berjuang sendirian, berusaha bertahan hidup. Dan kini, seorang wanita asing menawarkan bantuan besar seperti itu, tidak hanya untuk bisnisnya, tetapi juga untuk hidupnya. Apa yang kamu maksud? Saya tidak tahu harus berkata apa, jawab Nandar, terkejut. Sofia tersenyum. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Aku percaya pada kemampuanmu. Aku ingin kamu tahu, hidupmu bisa lebih dari ini. Bali bisa jadi tempat baru untukmu, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu. Selama beberapa hari ke depan, Nandar merenung tentang tawaran Sofia. Ia tahu ini adalah kesempatan langka, yang bisa mengubah hidupnya. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa cemas, bisakah ia menerima tawaran besar seperti itu? Dan apakah ia bisa benar-benar membuka lembaran baru dalam hidupnya setelah semua yang telah terjadi? Namun setelah berpikir panjang, Nandar akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Sofia. Ia tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, dan ini adalah cara baginya untuk memperbaiki kehidupannya yang selama ini terhambat oleh kesulitan.
Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa lebih dari sekadar tukang tato kampung. Dengan dukungan Sofia, Nandar membuka studio tato baru yang jauh lebih besar. Studio itu terletak di kawasan wisata terkenal di Bali, tempat para turis berkunjung untuk menikmati pantai dan keindahan alam. Nandar merombak semuanya, dari desain interior hingga strategi pemasaran, berfokus pada kualitas dan seni tato yang berbeda dari yang lain. Beberapa bulan setelahnya, studio tato Nandar mulai dikenal luas. Pelanggan datang dari berbagai penjuru dunia. Ia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial yang jauh lebih besar, tetapi ia juga merasakan kepuasan pribadi yang luar biasa, karena ia tahu, ia berhasil melampaui semua kesulitan yang pernah menghalangi jalannya. Sofia terus mendukungnya, tidak hanya sebagai seorang investor, tetapi juga sebagai teman yang selalu memberi semangat. Nandar merasakan hubungan yang sangat berbeda dengan Sofia. Mereka berbicara banyak tentang hidup, tentang apa yang benar-benar penting, dan tentang bagaimana kehidupan bisa berubah dalam sekejap. Meskipun hubungan mereka sangat berbeda, Nandar merasa bahwa ada ikatan khusus yang terbentuk di antara mereka. Namun, meski hidupnya kini semakin membaik, bayang-bayang masa lalu, terutama tentang Fitri, masih terus menghantuinya. Terkadang, saat malam tiba, Nandar duduk sendirian, memikirkan kembali jalan hidup yang ia pilih. Meski ia bahagia dengan perubahan ini, ia juga menyadari, kadang ada cinta yang tak bisa dilupakan begitu saja. Waktu terus berjalan, studio tato milik Nandar kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tapi telah menjadi simbol dari perjuangan dan pembuktian diri. Namanya mulai dikenal, tidak hanya di Bali, tetapi juga di kalangan wisatawan mancanegara. Banyak yang terkesan dengan kisah hidupnya, dari tukang tato kampung yang dulu diremehkan, kini menjadi seniman yang diperhitungkan. Di sisi lain, hubungannya dengan Sofia, janda asal Amerika yang dulu menjadi pelanggannya, kini tumbuh menjadi ikatan yang lebih dari sekadar relasi profesional. Mereka sama-sama pernah terluka oleh masa lalu, mereka tidak mencari kesempurnaan, tapi menemukan kenyamanan satu sama lain. Sofia bukan hanya pasangan, tapi juga rekan bisnis yang mendukung penuh setiap langkah Nandar. Ia membantu mengelola usaha, memperluas jaringan, dan bahkan mempromosikan karya-karya Nandar ke luar negeri. Kehidupan Nandar berubah jauh dari masa-masa sulit di kampung. Ia kini hidup tenang, mapan, dan dihargai karena karyanya. Beberapa bulan kemudian, Nandar dan Sofia menikah secara sederhana di pinggir pantai. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan berlebihan, hanya momen sakral, penuh ketulusan dan rasa syukur. Berbeda dengan pernikahan pertamanya dulu, kali ini Nandar merasa benar-benar bahagia dan damai. Tidak ada tekanan, tidak ada cibiran, ia merasa seperti benar-benar memulai hidup baru. 1 tahun setelah menikah, Nandar memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari perhatian, ia hanya ingin menuntaskan satu bagian dari hidupnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu, meski dulu direndahkan, ditertawakan, bahkan ditinggalkan. Ia datang dengan mobil pribadi sederhana, penampilannya rapi, bersih, dan penuh percaya diri. Tidak ada kemewahan mencolok, tapi dari caranya berbicara dan membawa diri, semua orang tahu, Nandar sudah berubah. Desa tempat ia dibesarkan geger, warga yang dulu mencibir, kini hanya bisa berbisik di balik pagar rumah. Itu Nandar ya, yang dulu kerjaannya cuma gambar-gambar di kulit orang. Kok sekarang katanya punya usaha gede di Bali, katanya sama bule juga. Iya. Aku lihat di internet, usahanya masuk berita. Nandar tidak menggubris semua itu. Ia hanya ingin mampir ke makam orang tuanya dan menyapa seseorang dari masa lalunya. Secara tak sengaja, ia bertemu dengan Fitri di warung dekat rumah lama. Fitri tampak berbeda. Wajahnya masih cantik, tapi ada kelelahan yang sulit disembunyikan. Mereka bertukar pandang, sejenak saling diam. Nandar, ucap Fitri pelan. Hai, Tri, jawab Nandar sambil tersenyum kecil. Aku cuma pulang sebentar. Fitri menatapnya penuh campuran rasa. Ada kagum, ada sesal, ada getir. Mereka duduk, berbicara singkat, tidak ada sindiran, tidak ada dendam. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berada di jalur hidup yang berbeda. Aku dengar kamu sukses sekarang, ucap Fitri. Alhamdulillah, jawab Nandar singkat. Masih belajar, masih berproses. Mereka tidak membahas masa lalu terlalu dalam. Tak perlu. Semua sudah terjadi, tapi pertemuan itu cukup untuk membuat Fitri tahu, bahwa laki-laki yang dulu ia tinggalkan karena miskin, kini berdiri di hadapannya sebagai pria yang berhasil, bukan karena bantuan orang lain, tapi karena kegigihannya sendiri. Nandar tidak datang untuk membalas dendam, ia tidak mengungkit apapun, ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu.
bukan untuk membuat orang lain menyesal, tapi untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah kalah. Sebelum meninggalkan kampung, Nandar menatap rumah lamanya, rumah kecil yang dulu penuh kenangan dan air mata. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik sendiri. Terima kasih, masa lalu, karena kamu, aku bisa sampai sejauh ini. Hari itu, ia kembali ke Bali, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pemenang. Kini ia memiliki beberapa cabang studio tato, bahkan membuka kelas gratis bagi pemuda-pemuda yang ingin belajar seni tato. Ia memberikan peluang bagi mereka yang dulu senasib dengannya. Nandar tak pernah menyimpan dendam. Ia membalas semua hinaan dan keraguan itu bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesuksesan. Pesan dari kisah ini sederhana, jangan pernah meremehkan orang hanya karena hidupnya susah hari ini. Waktu bisa mengubah segalanya, dan orang yang hari ini kau anggap tidak berharga, bisa jadi orang yang paling kau hormati suatu hari nanti.